Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda bersama petugas gabungan menggagalkan penyelundupan benih lobster. Seorang penumpang pesawat Batik Air yang membawa puluhan ribu ekor benih lobster dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya tujuan Singapura berhasil dibekuk. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 26.432 ekor. Terdiri dari 3.680 ekor benih lobster jenis mutiara dan 22.752 ekor jenis pasir. Juga diamankan seorang pelaku berinisial RS yang diringkus saat akan menyelundupkan puluhan ribu bibit lobster tersebut menggunakan pesawat penumpang Batik Air nomor penerbangan ID 7131 dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya tujuan Singapura. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Pelaut Hero Prastyo di Sidoarjo Selasa 18 Oktober mengatakan pengungkapan kasus ini bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya Satgas PAM Bandara Juanda, Bea Cukai, Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, BKIPM Surabaya 1, PT Angkasa Pura 1, dan Otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya. Modusnya sama, pasti ditaruh di plastik, kemudian nanti dibungkus sama seperti spon gitu. Itu sudah dari dulu seperti itu. Kita mengamankan kepentingan negara di sini. Jadi bagaimana sumber daya hayati berupa baby lobster ini bisa kita pertahankan, kembangkan di domestik sehingga nilai tambahnya ada gitu ya. Kita tahu bersama udang lobster dalam bentuk besar itu kalau sudah di restoran harganya cukup mahal gitu ya. Barang bukti puluhan ribu benih lobster yang tanpa dilengkapi dokumen resmi tersebut diserah terimakan kepada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu BKIPM Surabaya 1 untuk selanjutnya dilepas liarkan ke laut bebas di Madura. Selain itu akan dilaksanakan proses hukum lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku oleh Bea Cukai Juanda terkait pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Umarul Faruq, Kantor Berita Antara mewartakan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Jakarta pada Selasa 18 Oktober melakukan serah terima jabatan terhadap 16 perwira tinggi atau Pati yang 9 diantaranya merupakan Kapolda baru. Dalam sertijab itu, Sigit menegaskan akan melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja para Pati. Ia juga tidak segan melakukan evaluasi terhadap siapapun apabila jajarannya tidak bisa meraih kembali kepercayaan publik. Wujudkan harapan kita semua agar Polri bisa menjadi Polri yang tegas, humanis, dicintai, dan dekat masyarakat. Jadi saya percayakan ini semua kepada rekan-rekan semua dan laksanakan semua amanah ini dengan sekuat tenaga. Lakukan yang terbaik yang saudara-saudara bisa lakukan. Kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
saya akan ikuti, saya akan awasi. Dan yang tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu, saya akan lakukan evaluasi. Direktur Utama PT Bio Farma Persero di Nusa Dua Bali pada Selasa 18 Oktober mengatakan perusahaan farmasi plat merah ini bisa memproduksi vaksin Indovac hingga 120 juta dosis per tahun. Namun jumlah produksi tersebut akan terus ditingkatkan apabila permintaan terhadap vaksin buatan Indonesia itu kian naik. Sebagai produsen vaksin terbesar kelima di dunia, PT Bio Farma Persero siap mendistribusikan vaksin buatan dalam negeri kepada 153 negara low or middle income atau perekonomian menengah ke bawah. Dalam konferensi pers usai menghadiri agenda State-Owned Enterprise International Conference yang digelar di Nusa Dua Bali, Selasa 18 Oktober, Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Honesty Bashir, mengatakan Bio Farma memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin hingga 3 miliar dosis per tahun. Khusus untuk vaksin Indovac, Bashir mengaku Bio Farma bisa menyiapkannya hingga 120 juta dosis per tahun. Namun, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan bila permintaan terhadap vaksin berbasis messenger RNA atau mRNA ini kian naik. Kemampuan kita total untuk produksi vaksin per tahun itu bisa sampai 3 miliar dosis. Bio Farma itu adalah produsen vaksin terbesar kelima di dunia. Nah, khusus untuk Indovac ini, tahap pertama kita akan produksi 20 juta dosis. Ini memang tujuannya lebih untuk ke program booster pemerintah. Tapi seandainya demand-nya masih cukup besar, kita sudah nyiapin untuk sampai 40. Tapi totalnya kami bisa menyiapkan sampai 120 juta dosis per tahun, kalau memang demand-nya. Vaksin Indovac merupakan hasil kerjasama antara holding BUMN Farmasi dengan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat. Selain itu, holding farmasi ini juga telah menandatangani kerjasama dengan perusahaan farmasi Inggris Profactor Pharma di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI London, Inggris pada September lalu. Dari Nusa Dua Bali, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta pengelola objek wisata untuk meningkatkan keamanan seiring semakin meningkatnya curah hujan yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Pelaksana Harian Bupati Bogor Iwan Setiawan pada Selasa 18 Oktober meminta pengelola objek wisata mendata wilayah-wilayah yang rawan longsor dan banjir. Pelaku objek wisata di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diminta untuk meningkatkan keamanan saat jumlah kunjungan tengah tinggi. Seiring semakin tingginya curah hujan yang berpotensi menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi yang bisa membahayakan keselamatan. Ditemui di kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bogor pada 18 Oktober, Pelaksana Harian Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta pelaku usaha wisata untuk mendata wilayah rawan longsor dan banjir, serta lebih meningkatkan keamanan di kawasan yang dikelola agar tidak jatuh korban. Iwan juga berencana akan menyebarkan surat edaran kepada pelaku usaha wisata tersebut yang merupakan usulan dari pihak Polres, Camat, dan Koramil setempat. Diinventarisir tempat-tempat wisata yang intinya yang rawan dari bahaya longsor dan banjir ya harus pelaksana wisata, pengelola wisata harus melaporkan jumlahnya. Selain itu, Iwan mengimbau sekolah-sekolah utamanya yang berada di daerah pegunungan untuk tidak melakukan kegiatan di luar ruangan, mengingat pada awal bulan ini, seorang siswa SD di Kecamatan Cubung Bulang meninggal dunia akibat tersambar petir saat digelarnya kegiatan berkemah di halaman sekolah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Jakarta pada Selasa 18 Oktober meminta masyarakat
untuk menyiapkan perangkat televisinya selama analog switch off. Pemerintah dan penyelenggara multiplexing pun memberi subsidi set-top box gratis bagi masyarakat miskin yang pembagiannya telah mencapai 400.000 lebih di wilayah Jabodetabek. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate di Jakarta Selasa 18 Oktober meminta masyarakat untuk memastikan dan menyiapkan perangkat televisi yang dapat menangkap siaran TV terestrial digital jelang analog switch off. Namun apabila perangkat tersebut belum bisa langsung menangkap siaran digital, maka perlu ditambahkan perangkat set-top box atau STB. Pemerintah dan penyelenggara multiplexing pun memberi subsidi STB gratis kepada masyarakat miskin yang pembagiannya saat ini tengah dilakukan dan mencapai 400.000 lebih untuk di wilayah Jabodetabek. Sementara bagi masyarakat yang tidak termasuk penerima subsidi, Menkominfo menyebut STB dapat dibeli secara mandiri agar TV analog dapat menangkap siaran digital. Itu kan sedang mereka lakukan pembagian. Untuk Jabodetabek, itu dihitung sekitar 400.000 lebih dan sebagian terbesarnya lebih dari 90% sudah dilakukan oleh Kominfo. Set-top box-nya sudah dibagikan oleh Kominfo. Dan dengan demikian dari sisi set-top box mudah-mudahan yang untuk keluarga miskin sudah terbagikan, tetapi tentu tidak semua TV rakyat itu sudah digital. Dijadwalkan siaran TV analog di Indonesia akan berakhir pada 2 November 2022 mendatang. Menkominfo pun mengingatkan siaran TV terestrial merupakan gratis dan tidak berlangganan seperti TV kabel. Oleh karenanya, masyarakat didorong segera beralih ke siaran digital. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Indonesia membutuhkan perjuangan lebih keras lagi dalam babak pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Master 2022 Super 100 yang digelar di Platinum Arena Kota Malang pada Selasa 18 Oktober. Mereka harus lebih fokus dan bekerja lebih keras lagi untuk menundukkan lawan-lawan tangguh mereka pada babak kedua yang digelar pada Rabu 19 Oktober. Hasil kurang menggembirakan diraih tim Indonesia dalam babak pertama turnamen bulu tangkis berlabel Indonesia Master 2022 Super 100. Setelah sejumlah pemain unggulan tanah air harus menerima kekalahan pada laga yang digelar di Gor Platinum Arena Kota Malang, Jawa Timur pada 18 Oktober. Yakni setelah Syabda Perkasa Belawa harus mengakui keunggulan pebulu tangkis Cina Sun Feixiang dengan skor 10-21, 21-15, dan 10-21. Begitu juga Ruzana yang dikalahkan Chen Lu dari Cina dengan skor 16-21 dan 18-21. Di sisi lain, harapan besar untuk melaju ke babak berikutnya masih terbuka lebar, di mana seperti dikatakan Kepala Bidang Humas dan Media Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Broto Happy, masih ada Bobby Setiabudi yang menundukkan pebulu tangkis India Farokh Sanjay Aman dengan skor 21-13 dan 21-13. Selain juga Iksan Leonardo Immanuel Rumbai yang mengalahkan pebulu tangkis Malaysia Lee Sun Yang dengan skor 22-20 dan 21-14. Kalau target kan mungkin karena sekarang persaingannya kan lebih ketat lagi dibanding dengan level kemarin ya. Dan level kemarin kan kelasnya baru challenge. Sekarang naik satu tingkat lagi Super 100. Pemain yang berdatangan pun juga makin sengit, kualitasnya lebih bagus lagi. Pada babak pertama Indonesia Master 2022 Super 100 menampilkan 52 pertandingan di mana Indonesia meraih 18 kemenangan dan 20 kekalahan. Pada babak kedua yang digelar pada 19 Oktober, persaingan akan semakin sengit karena para pemain tanah air akan berusaha tampil maksimal dengan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tidak terasa 14 hari menuju analog switch off. Bagi Akang Teteh yang ingin mendapatkan tayangan yang jernih dan juga canggih, maka segeralah beralih ke TV digital. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.